Jalur Pantura terkenal ramai dengan truk dan bus malam yang gak pernah berhenti lewat. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada satu losmen tua yang katanya menyimpan rahasia kelam. Khususnya kamar nomor 7. Kamar yang dipercaya bisa menelan siapa saja yang masuk dan gak pernah membiarkan mereka keluar lagi. Malam ini, kita akan dengarkan kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Losmen angker jalur Pantura tamu kamar nomor 7 tak pernah keluar lagi. Malam di jalur Pantura memang gak pernah benar-benar sepi. Di sepanjang jalan yang membentang panjang dari ujung barat sampai timur, lampu kendaraan silih berganti melintas, seolah-olah gak pernah berhenti. Ada deru mesin truk besar yang membawa muatan berat. Ada bus malam yang berlari kencang sambil sesekali menyalakan klakson panjang. Ada juga motor-motor kecil yang sesekali menepi di warung pinggir jalan, hanya untuk sekadar mengistirahatkan mesin atau menghangatkan badan dengan kopi. Jalan itu seperti nadi yang terus berdenyut tanpa henti. Menjadi saksi ribuan cerita setiap malamnya, tapi di balik keramaian yang tampak biasa saja, ada sisi lain jalur Pantura yang gak banyak orang tahu. Atau mungkin sengaja pura-pura gak mau tahu. Salah satunya ada di sebuah titik jalan yang gak begitu ramai, agak jauh dari kerumunan warung makan dan pom bensin, berdiri sebuah losmen tua yang sudah lama ada di sana. Dari luar, bangunannya terlihat sederhana, tapi juga menyimpan kesan angker yang sulit dijelaskan. Kat temboknya sudah pudar, bahkan di beberapa bagian mengelupas, meninggalkan bercak kusam yang semakin memperkuat kesan terbengkalai. Papan nama losmennya tergantung miring, tulisan yang dulu mungkin jelas terbaca kini sudah nyaris hilang dimakan waktu. Hanya beberapa huruf samar yang masih menempel, membuat orang harus memperhatikan lebih dekat untuk bisa tahu kalau bangunan itu memang masih berfungsi sebagai tempat singgah orang-orang yang sering melintas. Jalur itu biasanya memilih tempat lain untuk beristirahat. Ada banyak warung tenda, ada penginapan murah yang lebih terang dan tampak bersih. Ada juga rest area kecil yang lebih ramai. Losmen tua itu hanya jadi pilihan terakhir ketika benar-benar nggak ada pilihan lain. Entah karena kendaraan mogok di dekat situ, atau karena kelelahan yang memaksa seseorang untuk segera berhenti dan tidur. Walaupun tempatnya bikin merinding, warga sekitar sebenarnya tahu betul soal losmen itu. Mereka bahkan sudah terbiasa melihatnya ada di sana, berdiri menantang waktu seolah nggak akan pernah roboh. Tapi yang membuat mereka memilih diam adalah cerita-cerita yang sejak dulu menyelimuti bangunan itu. Bukan sekadar cerita orang iseng atau bualan warung kopi, tapi kisah-kisah nyata yang pelan-pelan membentuk reputasi losmen itu jadi menyeramkan. Semua berawal dari satu kamar. Bukan kamar biasa, melainkan kamar nomor 7 yang letaknya agak di ujung lorong. Kamar itu dari luar terlihat sama saja dengan kamar lain. Pintunya coklat tua dengan cat yang sudah banyak terkelupas. Nomor 7 terpasang miring di atasnya dengan paku berkarat, dan gagang pintunya tampak usang seolah sudah disentuh ratusan tangan. Tapi entah kenapa, hanya kamar itu yang selalu diceritakan orang. Katanya, siapapun yang masuk ke kamar nomor 7, gak pernah keluar lagi. Awalnya, orang mungkin mengira itu hanya lelucon. Sebuah cerita yang diciptakan untuk menakut-nakuti atau agar orang tidak sembarangan masuk. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar itu semakin kuat karena ada banyak kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ada sopir truk yang menghilang setelah menginap di sana. Ada seorang pedagang keliling yang gak pernah pulang setelah malamnya singgah di kamar itu. Bahkan ada seorang mahasiswa yang motornya masih terparkir di halaman losmen, tapi dia sendiri hilang begitu saja tanpa kabar. Cerita-cerita itu menyebar pelan, berbisik dari mulut ke mulut. Orang-orang desa di sekitar losmen jarang mau bercerita terlalu banyak kalau sudah menyangkut kamar nomor 7. Kalau ada yang tanya, mereka hanya menggeleng sambil bilang, jangan pernah coba-coba masuk ke sana. Ada juga sopir bus yang mengaku pernah iseng berhenti hanya untuk sekadar menumpang ke kamar kecil losmen itu. Dia cerita lorong menuju kamar nomor 7 terasa berbeda. Lampu-lampunya redup, suara langkah kakinya menggema aneh, dan ketika melewati pintu kamar itu, dia jelas mendengar suara seseorang tertawa pelan dari dalam. Padahal menurut penjaga losmen, malam itu kamar nomor 7 sedang kosong. Cerita itu makin membuat orang yakin kalau ada sesuatu yang gak beres di dalam kamar itu. Tapi anehnya, meskipun semua orang tahu kisah menyeramkan tentang kamar nomor 7, losmen itu tetap saja buka sampai sekarang. Penjaganya, seorang bapak tua dengan wajah kusut dan tatapan yang sulit ditebak, masih setia duduk di meja resepsionis setiap malam.
Dia jarang bicara banyak, apalagi menjelaskan hal-hal yang ditanyakan orang tentang kamar itu. Yang dia lakukan hanya menyerahkan kunci, mencatat nama tamu seadanya, lalu kembali duduk sambil menatap kosong ke arah lorong kamar. Kalau ada tamu baru yang datang, kadang-kadang kunci yang diberikan justru kunci kamar nomor 7. Entah sengaja atau tidak, nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, begitu seseorang memutuskan untuk masuk ke kamar itu, cerita berikutnya selalu sama. Mereka nggak pernah keluar lagi. Banyak yang bilang, losmen itu sebenarnya sudah lama berhenti menjadi penginapan biasa. Bangunannya memang masih berdiri, pintunya masih terbuka, dan ada penjaga yang duduk di dalam. Tapi fungsinya sudah berubah. Losmen itu bukan lagi tempat untuk beristirahat, melainkan seperti sebuah perangkap. Kamar nomor 7 adalah pintu masuknya, dan siapapun yang berani melewatinya akan hilang. Entah kemana. Yang bikin semakin merinding adalah cerita beberapa orang yang kebetulan lewat di malam hari. Mereka bilang sering melihat bayangan orang berdiri di jendela kamar nomor 7. Kadang terlihat siluet perempuan dengan rambut panjang. Kadang terlihat seperti sosok laki-laki yang menatap kosong keluar. Tapi anehnya, ketika diperhatikan lebih dekat, bayangan itu hilang begitu saja. Ada juga yang bilang pernah mendengar suara orang mengetuk-ngetuk kaca dari dalam kamar, seolah-olah ada yang minta tolong. Tapi ketika mereka mendekat, kamar itu gelap gulita, dan pintunya terkunci rapat. Malam di jalur Pantura memang selalu ramai, tapi di titik losmen tua itu, suasana terasa berbeda. Entah kenapa, setiap orang yang melintas selalu merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Seperti ada yang memperhatikan dari dalam kegelapan. Suara kendaraan yang biasanya riuh, mendadak terdengar jauh. Hanya ada desiran angin malam yang menusuk, disertai aroma lembab bercampur bau anyir yang samar-samar tercium dari arah losmen. Semakin malam, suasana di sana semakin terasa mencekam. Lampu jalan jarang ada di titik itu, hanya ada cahaya bulan yang temaram menyorot bangunan tua tersebut. Kalau kebetulan kamu melintas sendirian, lalu menoleh ke arah losmen itu, jangan heran kalau melihat sesuatu yang aneh. Kadang seperti ada orang berdiri di halaman. Kadang ada pintu kamar yang terlihat sedikit terbuka meskipun gak ada tamu. Itulah sebabnya orang-orang sekitar lebih memilih diam. Mereka membiarkan losmen itu tetap berdiri, seakan-akan gak pernah ada masalah. Mereka tahu, semakin banyak dibicarakan, semakin kuat pula gangguan yang datang. Jadi, kalau ada orang asing yang bertanya, mereka hanya akan bilang, hati-hati lewat jalur Pantura malam-malam. Jangan asal singgah. Apalagi kalau sampai masuk ke kamar nomor 7, dan cerita itu masih bertahan sampai sekarang. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan Pantura masih basah, aspal memantulkan cahaya lampu truk yang melintas, dan hawa dingin menusuk tulang. Di salah satu sudut jalan, seorang pemuda tampak mendorong motor bebeknya yang mogok. Helmnya digantung di stang, wajahnya letih, dan pakaiannya sudah basah kuyup terkena gerimis yang sempat turun sejak sore. Namanya Ardi. Seorang pemuda perantauan yang sedang dalam perjalanan pulang kampung setelah lama bekerja di kota. Ardi sebenarnya nggak berniat berhenti di losmen manapun. Dia hanya ingin cepat sampai rumah. Tapi sialnya, motor yang sudah tua itu nggak kuat lagi. Berkali-kali dicoba di starter, hanya bunyi tek-tek-tek yang keluar. Mesin sudah menyerah. Jalanan malam itu sepi di bagian jalur tersebut, dan warung-warung sudah banyak yang tutup. Dengan terpaksa, Ardi menuntun motornya pelan-pelan sambil berharap ada bengkel 24 jam atau setidaknya tempat berteduh. Beberapa ratus meter kemudian, dia melihat cahaya redup dari sebuah bangunan di pinggir jalan. Dari jauh, bangunan itu terlihat seperti rumah biasa. Tapi ketika mendekat, papan namanya yang kusam mulai bisa terbaca. Tulisan LOSMX masih terlihat samar. Huruf-hurufnya nyaris kopot, digantung dengan paku berkarat. Lampu kuning temaram menyala di terasnya, memberikan sedikit cahaya. Di tengah kegelapan malam, Ardi sempat ragu. Bangunan itu terlihat tua, catnya mengelupas, dan suasananya benar-benar gak enak. Tapi apa boleh buat, dia butuh tempat untuk istirahat. Dengan langkah hati-hati, dia menuntun motornya ke halaman losmen. Halamannya kecil, hanya muat untuk beberapa kendaraan. Ada 2 motor tua terparkir di sana, seolah ditinggalkan begitu saja. Ardi merasa aneh, tapi dia mencoba berpikir positif. Ketika dia melangkah masuk ke teras, suara pintu kayu berderit pelan menyambutnya. Dari dalam, seorang bapak tua muncul. Badannya kurus, rambutnya sudah memutih, dan wajahnya terlihat pucat. Matanya sayu,
seolah menatap kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Cari kamar, nak?" tanyanya dengan suara pelan. Ardi mengangguk sopan. "Iya, Pak, motor saya mogok. Kalau boleh, saya numpang semalam." Bapak tua itu nggak banyak bicara. Dia berbalik pelan, lalu mengambil sebuah kunci dari gantungan kayu di dinding resepsionis. Ardi memperhatikan, di sana ada banyak kunci yang tergantung rapi dengan nomor kamar masing-masing. Tapi anehnya, yang diambil bapak itu justru kunci dengan gantungan kecil bertuliskan angka 7, "Ini kamarnya," ucap bapak itu sambil menyerahkan kunci. Ardi sempat ragu. "Nggak ada kamar lain?" tanyanya hati-hati. Bapak tua itu menatapnya sebentar. Tatapannya datar, tanpa ekspresi, membuat Ardi merinding sejenak. Lalu bapak itu tersenyum samar. "Kamar lain sudah penuh. Cuma nomor 7 yang kosong." Ardi menghela napas. Dia nggak punya pilihan lain. Dengan sedikit ragu, dia menerima kunci itu dan berjalan menuju lorong kamar. Lorong itu panjang, lampunya redup, dan dindingnya lembab. Kat tembok sudah pudar. Ada bekas-bekas noda hitam di beberapa sudut. Lantai keramiknya retak-retak, mengeluarkan bunyi berdecit setiap kali diinjak. Ardi berjalan pelan, matanya sesekali melirik ke kiri dan kanan. Di sepanjang lorong, ada beberapa pintu kamar lain, tapi semuanya tertutup rapat. Anehnya, suasana begitu sepi. Padahal tadi bapak tua itu bilang kamar lain penuh, sampai akhirnya dia berdiri di depan sebuah pintu dengan nomor 7 terpasang miring di atasnya. Angka itu seperti hendak jatuh, paku yang menahannya sudah berkarat. Gagang pintunya usang, warnanya menghitam. Ardi menelan ludah, lalu memasukkan kunci. Pintu itu terbuka dengan bunyi krek yang panjang. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap, seolah-olah ada AC yang menyala, padahal jelas-jelas nggak ada. Kamar itu sederhana, ada satu ranjang besi dengan kasur tipis, sebuah lemari kayu tua di pojok, meja kecil dengan lampu redup di atasnya, dan jendela yang ditutup tirai lusuh. Bau lembab bercampur bau anyir, samar-samar tercium, membuat Ardi mengernyitkan hidung. Dia menaruh tas kecilnya di meja, lalu merebahkan diri di kasur. Capeknya perjalanan membuatnya cepat sekali terlelap, tapi tidurnya nggak tenang. Sekitar tengah malam, dia tiba-tiba terbangun. Suasana kamar hening, hanya suara jam dinding berdetak pelan. Ardi duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, terdengar suara ketukan. Tok tok, tok. Ardi menoleh. Suara itu berasal dari lemari tua di pojok kamar. Awalnya pelan, tapi kemudian semakin kencang. Tok tok, tok. Bulu kuduk Ardi langsung berdiri. Dengan langkah gemetar, dia bangkit mendekati lemari itu. Tangannya meraih gagang lemari, pelan-pelan dibuka. Kosong, nggak ada apa-apa di dalamnya. Hanya baju-baju tua yang tergantung dan bau anyir yang makin menusuk. Ardi buru-buru menutup lemari itu lagi, lalu kembali ke kasur. Dia menarik selimut sampai ke leher, mencoba memejamkan mata. Tapi belum sempat tenang, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara itu datang dari arah pintu kamar. Seperti ada seseorang yang berdiri di luar, menggerakkan gagang pintu pelan-pelan. Krek-krek, jantung Ardi berdegup kencang. Dia menatap pintu dengan mata lebar. Dan dari balik pintu itu, jelas terdengar suara perempuan tertawa kecil. Hihi. Suara itu pelan, tapi jelas, membuat bulu kuduknya semakin merinding. Ardi menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengabaikan. Dia berdoa dalam hati, berharap suara itu segera hilang. Tapi semakin dia mencoba menutup telinga, suara itu justru semakin jelas, seolah-olah tepat di samping kasurnya. Dia membuka mata, menoleh pelan ke sisi kasur. Kosong, gak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang terasa semakin pekat. Ardi memejamkan mata erat-erat. Dalam hati dia berkata, besok pagi, saya harus cepat-cepat pergi dari sini. Tapi yang dia gak tahu, besok pagi mungkin gak pernah datang untuknya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hawa dingin masih memenuhi kamar nomor 7. Seolah ada sesuatu yang terus menghisap kehangatan dari tubuh Ardi. Dia berusaha tidur lagi setelah kejadian suara ketukan dan tawa perempuan tadi. Tapi matanya sama sekali nggak bisa terpejam. Jantungnya berdetak kencang. Telinganya justru semakin peka menangkap suara-suara kecil yang biasanya nggak diperhatikan. Detak jarum jam di dinding yang berbunyi tik, tik, tik. Terdengar begitu jelas. Angin malam yang masuk lewat celah jendela membuat tirai lusuh itu bergerak pelan, menimbulkan bunyi gesekan kain yang samar. Suara air yang menetes dari kamar mandi juga semakin mengganggu. Semua suara itu bercampur jadi satu,
membuat suasana kamar semakin gak tenang. Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi, gumamnya pelan. Tapi begitu kalimat itu selesai terucap, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara langkah kaki, pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan di lantai lorong depan kamar. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ardi menahan napas. Tangannya mencengkeram selimut erat-erat. Suasana hening beberapa detik. Lalu, suara ketukan pelan terdengar. Tok, tok. Ardi menoleh ke arah pintu. Matanya melotot, jantungnya semakin kencang. Siapa yang mengetuk tengah malam begini? Dia menunggu, tapi nggak ada suara lain selain ketukan itu. Tok, tok. Kali ini lebih keras, seolah orang di luar benar-benar ingin masuk. Dengan gemetar, Ardi akhirnya memberanikan diri bicara. Siapa? Suaranya serak, hampir nggak keluar, nggak ada jawaban, hanya keheningan. Ardi menelan ludah, tangannya hampir saja meraih gagang pintu. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Ada perasaan kuat yang bilang jangan sekali-kali membukanya. Dia kembali ke kasur, mencoba menutup telinga dengan bantal. Tapi kemudian, suara itu pindah. Sekarang ketukan terdengar dari arah lemari tua di pojok kamar. Bukan dari luar pintu lagi, melainkan dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Kali ini jelas sekali. Lemari itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Ardi terlonjak kaget. Matanya terpaku pada lemari itu, tubuhnya kaku. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran di dahinya. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Suara ketukan makin keras. Tok, tok. Tiaukan dengan tangan gemetar, Ardi berusaha meraih gagang lemari itu sekali lagi. Mungkin cuma tikus, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Dia menarik gagang lemari, membuka pintunya dengan cepat. Kosong. Hanya pakaian tua yang tergantung, bau apek yang menusuk, dan kegelapan pekat di dalamnya. Tapi entah kenapa, kali ini, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara dari dalam lemari terasa lebih dingin, seperti ada ruang lain di baliknya. Dia buru-buru menutup kembali pintu lemari itu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, dia mendengar suara napas. Berat, panjang, seolah ada seseorang yang sedang bernafas di dalam sana. Ardi mundur beberapa langkah, hampir terjatuh di lantai. Jantungnya serasa mau meledak. Dia menatap lemari itu tanpa berkedip, berharap suara itu berhenti. Tapi justru semakin jelas, napas itu terdengar seperti semakin dekat dengan telinganya. Padahal pintu lemari sudah tertutup rapat. Ardi menjerit kecil. Buru-buru melompat ke kasur dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Dia menggigil hebat, berusaha meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi buruk. Beberapa menit kemudian, suara napas itu hilang, hening. Ardi mencoba mengintip dari balik selimut. Kamar terlihat sama, tapi suasananya tetap mencekam. Dia kembali berbaring, mencoba memejamkan mata, meski tubuhnya masih gemetar. Belum sempat tenang, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara itu datang dari arah jendela yang tertutup tirai lusuh. Seperti ada yang memberes kaca dengan kukun krit. Krit. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. Ardi menoleh perlahan. Dari balik tirai, terlihat bayangan samar seseorang berdiri. Bayangan itu tinggi, rambutnya panjang menjuntai, dan seolah menempelkan wajah ke kaca jendela. Ardi membeku. Dia nggak berani bergerak sedikit pun. Bayangan itu bergeser pelan, seolah memperhatikan Ardi dari balik tirai. Lalu, suara ketukan kembali terdengar, kali ini dari kaca jendela. Tok, tok. Ardi menutup mata rapat-rapat, menggigil di bawah selimut. Suara ketukan itu terus berulang, berpindah-pindah. Dari pintu, ke lemari, ke jendela. Seolah ada lebih dari satu sosok yang mengelilingi kamar itu, mencoba masuk. Jam menunjukkan pukul 2:15. Malam terasa begitu panjang, dan Ardi merasa waktu berjalan sangat lambat. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Hihihi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti berada tepat di samping telinganya, di balik selimut yang menutupi tubuhnya. Ardi menjerit pelan. Tubuhnya bergetar hebat. Dia ingin lari, tapi kakinya lemas. Selimut yang dia tarik justru semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari atas. Dan di tengah rasa takut yang luar biasa itu, Ardi baru sadar. Ada tangan lain yang ikut memegang selimutnya dari sisi lain kasur. Pelan tapi pasti, selimut itu ditarik turun. Ardi mencoba menahan, tapi tangannya kalah kuat.
Selimut terbuka perlahan, memperlihatkan sisi kasur di sebelahnya. Dan di sana, samar-samar dia melihat seseorang berbaring. Rambut panjang terurai menutupi wajah, kulit pucat, dan tubuhnya diam tak bergerak. Ardi terpaku. Nafasnya tercekat. Dia ingin menutup mata, tapi matanya nggak bisa berpaling dari sosok itu. Perlahan, sosok itu menoleh ke arahnya. Rambut panjang yang menutupi wajah bergerak, memperlihatkan mata kosong menatap lurus ke arah Ardi. Bibir pucat itu tersenyum tipis. Lalu terdengar suara berbisik pelan. "Kenapa kamu masuk ke kamar ini?" Ardi menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya menggema di dalam kamar, tapi nggak ada seorang pun yang mendengar di luar sana. Ardi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, matanya sembab, dan jantungnya masih berdetak kencang. Dia segera menoleh ke samping, memastikan sosok yang tadi berbaring di sebelahnya sudah nggak ada. Kasur itu kosong. Hanya spray lusuh berwarna kecoklatan yang menempel di permukaan. Seolah nggak pernah diganti sejak bertahun-tahun lalu. Dia mengusap wajah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu cuma mimpi. Tapi tubuhnya gemetar, dan rasa dingin di kamar nomor 7 itu terlalu nyata. Rasanya seperti semalaman dia benar-benar bersama seseorang di kasur itu. Ardi bangkit perlahan, melangkah ke arah jendela. Dia membuka tirai sedikit, berharap cahaya matahari pagi bisa masuk. Tapi anehnya, di luar masih gelap gulita. Tidak ada cahaya hingga fajar. Tidak ada suara ayam berkokok, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya jalanan sepi dan kabut tipis yang menyelimuti halaman losmen. Dia melihat jam dinding. Jarumnya sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ardi mengernyek. Seharusnya sekarang sudah terang. Tapi mengapa di luar masih malam? Dia menunggu beberapa menit, berpikir mungkin cuaca mendung atau hujan lebat. Tapi tetap saja, langit di luar hitam pekat. Ardi mulai panik. Perasaan aneh muncul di dadanya. Seolah-olah waktu di dalam kamar ini berhenti, atau mungkin dia sudah bukan berada di dunia yang sama. Dia mencoba keluar dari kamar. Tangannya meraih gagang pintu, memutarnya pelan. Tapi pintu itu terkunci rapat. Dia mencoba lebih keras, mengguncang pintu sampai tubuhnya ikut terdorong. Tetap nggak bisa terbuka, "Pak. Tolong. Bukain pintunya." Ardi berteriak, berharap pemilik losmen mendengar. Suaranya menggema di dalam kamar, tapi nggak ada jawaban. Dia menghantam pintu berulang kali, tapi hasilnya nihil. Pintu itu kokoh, seolah sengaja dikunci dari luar. Ardi terduduk di lantai, putus asa. Napasnya tersengal, pikirannya kacau. Kenapa begini? Kok kayak nggak ada pagi? Di tengah rasa panik itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar mandi. Bunyi keran yang menetes pelan, berubah menjadi suara air yang mengalir deras. Cesa. Ardi menoleh ke arah kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan uap putih keluar dari dalam. Bau anyir samar tercium, membuat perutnya mual. Dia melangkah pelan, mendekati kamar mandi itu. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintunya, dan apa yang dia lihat membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Lantai kamar mandi penuh air berwarna merah. Darah mengalir pelan, memenuhi setiap sudut lantai. Dari shower yang menetes, bukan air yang keluar, melainkan cairan merah kental itu. Ardi mundur dengan panik, hampir terpreset. Jantungnya berdegup liar, matanya membesar tak percaya. Di tengah kepanikan itu, dia mendengar suara diri. Suara perempuan. "Lagi, kamu gak akan pernah keluar dari kamar ini." Suara itu bergema di seluruh kamar mandi, lalu hilang begitu saja. Ardi menutup pintu kamar mandi dengan terburu-buru, menahannya dengan tubuhnya, agar nggak ada sesuatu yang keluar dari dalam. Tubuhnya bergetar hebat, mulutnya komat-kamit membaca doa. Dia kembali ke kasur, duduk dengan wajah pucat pasi. Waktu berjalan sangat lambat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7, tapi di luar jendela masih gelap gulita. Tidak ada pagi, tidak ada matahari. Ardi mulai sadar, bukan pagi yang nggak datang, tapi dirinya yang terjebak di sesuatu yang bukan dunia nyata. Di saat pikirannya kacau, tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi. Kali ini, bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari bawah kasur. Tok, tok, tok. Ardi menahan napas. Tangannya mencengkeram erat sepoi. Tubuhnya membeku, ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan perlahan, Ardi menunduk, mencoba mengintip ke bawah kasur. Gelap. Tapi di kegelapan itu, ada sepasang mata merah yang menatap balik ke arahnya. Menyala, berkilat seperti bara api. Ardi terjatuh ke belakang, berteriak sekencang-kencangnya.
Sepasang tangan pucat keluar dari bawah kasur, meraih pergelangan kakinya dengan kuat. Lepaskan. Ardi menendang sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri. Dia berlari ke pintu, menghantamnya dengan bau berkali-kali. Tapi pintu itu tetap nggak bergeming, tangannya gemetar, kakinya lemas, tubuhnya hampir roboh. Di balik teror itu, dia mulai menyadari. Mungkin inilah alasan kenapa orang-orang bilang tamu kamar nomor 7 nggak pernah keluar lagi. Mereka bukan hanya terjebak di kamar, tapi juga di waktu yang berhenti, di dunia yang gelap, tanpa pagi, tanpa jalan pulang. Ardi terduduk, air matanya jatuh tanpa sadar. Di luar jendela, kegelapan makin pekat, seolah menelan seluruh cahaya yang tersisa, dan dari kasur, suara itu terdengar lagi. Suara lirir, penuh ancaman, sekarang giliranmu. Ardi terjaga dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan mata sembab, karena semalaman hampir nggak tidur. Rasanya seperti dia sudah berjam-jam berjuang melawan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika, tapi anehnya, jam dinding di kamarnya masih menunjukkan pukul 8 pagi. Padahal di luar jendela, masih gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda pagi, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Dia benar-benar merasa terjebak, dan di tengah rasa putus asa itu, sebuah pikiran muncul, pemilik losmen. Mungkin mereka tahu sesuatu. Ardi berdiri dengan sisa tenaga, lalu kembali mencoba mengetuk pintu keras-keras. "Pa Kambu, tolong saya. Bukain pintunya. Saya nggak bisa keluar." Teriaknya dengan suara parau. Beberapa saat hening, lalu terdengar langkah kakek dari luar kamar, berat, lambat, seolah sengaja menyeret sandal di lantai ceklek. Kunci pintu berputar. Ardi segera mundur beberapa langkah. Pintu terbuka perlahan, dan sosok pemilik losmen muncul. Seorang bapak tua dengan wajah keriput dan mata cekung, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan gerakannya lambat. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah berubah warna jadi kecoklatan, serta celana kain yang longgar. Ardi menatapnya dengan campuran lega, sekaligus takut. "Pak, tolong saya. Kenapa kamar ini kayak bukan dunia nyata? Kenapa di luar masih gelap terus? Saya mau keluar, Pak. Saya mau pulang." Bapak tua itu menatap Ardi lama sekali, tanpa ekspresi. Lalu dengan suara serak, dia menjawab pelan. "Udah keburu masuk ke kamar itu, nah, sekarang gak gampang keluar." Ardi merinding, "Maksudnya apa, Pak?" Bapak tua itu masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Hawa kamar langsung terasa lebih berat, seperti udara menjadi semakin dingin dan pengap. "Kamar nomor 7 ini sudah lama harusnya ditutup," katanya lirih. "Tapi selalu ada orang yang nekat, selalu ada yang gak percaya cerita-cerita warga." Ardi menelan ludah. "Cerita apa, Pak?" Bapak tua itu duduk di kursi reyot di pojok kamar. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana, lalu mengeluarkan sebatang rokok kretek dengan korek jadul. Dia menyalakannya, asap rokok mengepul, baunya menusuk. "Sebelum jadi losman," katanya, "tempat ini dulunya rumah besar. Penghuni pertama rumah ini, seorang saudagar kaya. Tapi dia bukan orang baik, nak. Dia suka memperdaya orang, mengambil milik yang bukan haknya, bahkan katanya, sampai melakukan perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia." Ardi merasakan tengkuknya dingin mendengar itu, sesuatu. Bapak tua itu mengangguk pelan. "Satu malam, saudagar itu menghilang. Orang-orang bilang dia dibawa masuk ke kamarnya sendiri, kamar yang sekarang jadi kamar nomor 7 ini. Sejak saat itu, siapapun yang tidur di kamar ini sering dengar suara-suara. Lama-lama, bukan cuma suara. Ada yang bilang melihat sosok saudagar itu. Ada juga yang lihat perempuan menangis. Bahkan ada yang bilang kasurnya terasa diduduki orang lain. Dan yang paling parah, dia menghembuskan asap rokok. Matanya menatap lurus ke arah Ardi, tamu yang masuk kamar ini. Gak pernah keluar dengan selamat. Ardi tercekat. "Jadi, selama ini orang-orang hilang di sini, Pak?" Bapak tua itu mengangguk. "Bukan hilang mereka. Ketahan, kayak kamu sekarang." Ardi langsung berdiri, panik. "Kenapa nggak ditutup aja, kalau begitu?" Bapak tua itu tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh. "Kalau ditutup, siapa yang akan memberi makan penghuni kamar ini?" Ardi membeko, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Maksud Bapak?" "Bapak sengaja membiarkan orang masuk." Bapak tua itu hanya diam, matanya yang cekung terlihat berkilat samar di antara asap rokok. Hening sejenak,
Lalu, dari arah kamar mandi, suara tawa lirih terdengar, hihihi. Ardi menoleh cepat, bulu kuduknya meremang lagi. Suara itu jelas suara perempuan, sama seperti yang dia dengar semalam. Bapak tua itu mematikan rokoknya di lantai, lalu berdiri. Kamu dengar kan? Dia sudah datang, dia sudah suka sama kamu. Ardi mundur, wajahnya penuh ketakutan. Siapa dia itu, Pak? Bapak tua itu mendekat, menepuk bahu Ardi dengan tangan dingin. Penghuni kamar ini, dia yang menunggu setiap tamu baru. Dia yang memastikan tidak ada yang keluar. Ardi menepis tangan bapak itu dengan panik. Saya mau keluar. Saya nggak peduli cerita apapun. Saya nggak mau mati di sini. Bapak tua itu hanya menatap Ardi, lalu berjalan pelan ke pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara rendah, kalau kamu bisa bertahan sampai fajar, mungkin kamu bisa keluar. Tapi ingat, di kamar ini, pagi nggak selalu datang ceklek. Pintu kembali terkunci dari luar. Ardi berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Kata-kata bapak itu bergema di kepalanya, pagi nggak selalu datang. Dia menoleh ke jendela, masih gelap, jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi tetap seperti tengah malam. Lalu dari arah kasur, terdengar suara gesekan kain, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Ardi menoleh perlahan, dan dia melihatnya. Seorang perempuan duduk membelakanginya di kasur. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah, bajunya lusuh, kulitnya pucat, dan tubuhnya diam tak bergerak. Ardi mundur, mulutnya bergetar. Astagfirullah. Perempuan itu mengeluarkan suara lirih. Kenapa kamu masuk kamar ini? Lalu perlahan, dia menoleh ke arah Ardi, senyumnya tipis, matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Ardi teriak sekeras-kerasnya. Ardi terjaga dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan mata sembab, karena semalaman hampir nggak tidur. Rasanya seperti dia sudah berjam-jam berjuang melawan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika, tapi anehnya, jam dinding di kamarnya masih menunjukkan pukul 8 pagi. Padahal di luar jendela masih gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda pagi, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Dia benar-benar merasa terjebak, dan di tengah rasa putus asa itu, sebuah pikiran muncul, pemilik losmen. Mungkin mereka tahu sesuatu. Ardi berdiri dengan sisa tenaga, lalu kembali mencoba mengetuk pintu keras-keras. "Pa Kambu, tolong saya. Bukain pintunya. Saya nggak bisa keluar." Teriaknya dengan suara parau. Beberapa saat hening, lalu terdengar langkah kaki dari luar kamar, berat, lambat, seolah sengaja menyeret sandal di lantai ceklek. Kunci pintu berputar. Ardi segera mundur beberapa langkah. Pintu terbuka perlahan, dan sosok pemilik losmen muncul. Seorang bapak tua dengan wajah keriput dan mata cekung, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan gerakannya lambat. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah berubah warna jadi kecoklatan, serta celana kain yang longgar. Ardi menatapnya dengan campuran lega, sekaligus takut. "Pak, tolong saya. Kenapa kamar ini kayak bukan dunia nyata? Kenapa di luar masih gelap terus? Saya mau keluar, Pak. Saya mau pulang." Bapak tua itu menatap Ardi lama sekali, tanpa ekspresi. Lalu dengan suara serak, dia menjawab pelan. "Udah keburu masuk ke kamar itu, nah, sekarang gak gampang keluar." Ardi merinding. "Maksudnya apa, Pak?" Bapak tua itu masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Hawa kamar langsung terasa lebih berat, seperti udara menjadi semakin dingin dan pengap. "Kamar nomor 7 ini sudah lama harusnya ditutup," katanya lirih. "Tapi selalu ada orang yang nekat, selalu ada yang gak percaya cerita-cerita warga." Ardi menelan ludah. "Cerita apa, Pak?" Bapak tua itu duduk di kursi reyot di pojok kamar. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana, lalu mengeluarkan sebatang rokok kretek dengan korek jadul. Dia menyalakannya, asap rokok mengepul, baunya menusuk. "Sebelum jadi losman," katanya, "tempat ini dulunya rumah besar. Penghuni pertama rumah ini, seorang saudagar kaya. Tapi dia bukan orang baik, nak. Dia suka memperdaya orang, mengambil milik yang bukan haknya, bahkan katanya, sampai melakukan perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia." Ardi merasakan tengkuknya dingin mendengar itu, sesuatu. Bapak tua itu mengangguk pelan. "Satu malam, saudagar itu menghilang. Orang-orang bilang dia dibawa masuk ke kamarnya sendiri.
kamar yang sekarang jadi kamar nomor 7 ini. Sejak saat itu, siapapun yang tidur di kamar ini, sering dengar suara-suara, lama-lama, bukan cuma suara. Ada yang bilang melihat sosok saudagar itu. Ada juga yang lihat perempuan menangis, bahkan ada yang bilang kasurnya terasa diduduki orang lain, dan yang paling parah, dia menghembuskan asap rokok, matanya menatap lurus ke arah Ardi, tamu yang masuk kamar ini. Gak pernah keluar dengan selamat. Ardi tercekat, jadi selama ini orang-orang hilang di sini Pak. Bapak tua itu mengangguk, bukan hilang mereka. Ketahan, kayak kamu sekarang. Ardi langsung berdiri, panik, kenapa nggak ditutup aja, kalau begitu. Bapak tua itu tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh. Kalau ditutup, siapa yang akan memberi makan? Penghuni kamar ini. Ardi membeko, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Maksud Bapak? Bapak sengaja membiarkan orang masuk. Bapak tua itu hanya diam, matanya yang cekung terlihat berkilat samar di antara asap rokok. Hening sejenak. Lalu, dari arah kamar mandi, suara tawa lirih terdengar, hihihi. Ardi menoleh cepat, bulu kuduknya meremang lagi. Suara itu jelas suara perempuan, sama seperti yang dia dengar semalam. Bapak tua itu mematikan rokoknya di lantai, lalu berdiri. Kamu dengar kan? Dia sudah datang, dia sudah suka sama kamu. Ardi mundur, wajahnya penuh ketakutan. Siapa dia itu, Pak? Bapak tua itu mendekat, menepuk bahu Ardi dengan tangan dingin. Penghuni kamar ini, dia yang menunggu setiap tamu baru. Dia yang memastikan tidak ada yang keluar. Ardi menepis tangan bapak itu dengan panik. Saya mau keluar. Saya nggak peduli cerita apapun. Saya nggak mau mati di sini. Bapak tua itu hanya menatap Ardi, lalu berjalan pelan ke pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara rendah, kalau kamu bisa bertahan sampai fajar, mungkin kamu bisa keluar, tapi ingat, di kamar ini, pagi nggak selalu datang cekling. Pintu kembali terkunci dari luar. Ardi berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Kata-kata bapak itu bergema di kepalanya, pagi nggak selalu datang. Dia menoleh ke jendela, masih gelap, jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi tetap seperti tengah malam. Lalu dari arah kasur, terdengar suara gesekan kain, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Ardi menoleh perlahan, dan dia melihatnya. Seorang perempuan duduk membelakanginya di kasur. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah, bajunya lusuh, kulitnya pucat, dan tubuhnya diam tak bergerak. Ardi mundur, mulutnya bergetar. Astagfirullah. Perempuan itu mengeluarkan suara lirih. Kenapa kamu masuk kamar ini? Lalu perlahan, dia menoleh ke arah Ardi, senyumnya tipis, matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Ardi teriak sekeras-kerasnya. Ardi sudah tidak tahu lagi berapa lama dirinya berada di kamar itu. Waktu seolah tidak berjalan normal. Jam dinding memang masih bergerak, jarumnya berputar, tapi pagi tidak pernah datang. Gelap di luar jendela tetap sama. Lampu kamar berkedip-kedip, kadang mati, kadang hidup. Seperti menertawakan keputusasanya, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Tapi rasa takut membuatnya tidak bisa tidur. Setiap kali kelopak matanya hampir terpejam, suara-suara itu kembali mengusik. Tawa lirih, bisikan samar, suara langkah yang mondar-mandir, bahkan ketukan dari berbagai arah. Semua datang silih berganti tanpa henti. Ardi merasa pikirannya mulai retak. Dia mulai berbisik sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Ini cuma mimpi, cuma mimpi. Tapi semakin dia bicara, semakin nyata semua itu terasa di tengah kegelapan. Tiba-tiba pintu kamar berderit pelan. Krakak. Ardi menoleh cepat. Jantungnya hampir berhenti. Pintu yang selama ini terkunci rapat kini terbuka sedikit, menyisakan celah gelap. Dari celah itu, terlihat lorong losmen yang panjang dan suram. Harapan kecil menyelinap di dadanya. Mungkin ini jalan keluar. Dengan sisa tenaga, Ardi bangkit dan berjalan tertatih menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya agar tidak pergi. Dia meraih gagang pintu, mendorongnya lebih lebar. Lorong itu sunyi. Lampu gantung tua bergoyang pelan, mengeluarkan suara berderit. Udaranya pengap, dingin, dan penuh bau apek. Ardi melangkah keluar. Pintu kamar nomor 7 di belakangnya terbuka lebar. Dia menoleh sekali lagi, wajahnya penuh rasa takut dan lega sekaligus.
Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, lorong itu tiba-tiba berubah. Dindingnya memanjang tanpa ujung. Pintu-pintu kamar di kanan kiri berganti cepat seperti bayangan. Setiap pintu bernomor 77. 77. Ardi panik. Dia berlari sekuat tenaga, tapi lorong itu terus saja berubah. Semua pintu yang dia lewati bernomor 7. Nafasnya terengal, keringatnya bercucuran. Tiba-tiba dari salah satu pintu, tangan pucat meraih kerah bajunya dan menariknya masuk. Ardi berteriak. Tubuhnya terhempas kembali ke dalam kamar nomor 7. Dia jatuh ke lantai. Saat menoleh, pintu sudah hilang. Yang ada hanya dinding kusam yang kotor. Ardi meraung frustasi. Kenapa nggak bisa keluar? Kamar itu tiba-tiba bergetar. Suara retakan terdengar dari dinding, langit-langit, dan lantai. Dari celah-celah retakan, muncul cairan hitam kental, mengalir seperti darah busuk. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Kasur di tengah kamar bergetar hebat. Spray lusuhnya bergerak seolah ada sesuatu di bawahnya. Perlahan, kasur itu terangkat. Lalu terbuka, seperti mulut raksasa. Isinya gelap, dalam, tak berdasar. Ardi terpaku. Tubuhnya kaku. Dari dalam bulut kasur itu, terdengar jeritan-jeritan samar. Jeritan orang-orang yang seolah terperangkap di sana. Tolong Ge, lepaskan aku. Jeritan itu saling tumpang tindih. Memenuhi kepala Ardi, dia menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, semakin nyata. Sosok perempuan berambut panjang muncul di sisi kasur. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar. Dengan tangan kurusnya, dia menunjuk ke arah kasur yang terbuka. Masuklah, semua tamu harus tinggal di sini, bisiknya. Ardi menggeleng keras. Tidak, saya tidak mau. Dia mencoba lari ke pintu, tapi pintu kamar sudah lenyap. Dindingnya rata. Tak ada jalan keluar, hanya ada kasur itu yang terus menganga, seperti menunggu mangsak. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam kasur, meraih kaki Ardi. Dia berusaha menendang, berontak, tapi semakin lama semakin banyak tangan yang muncul. Mereka menariknya kuat-kuat. Ardi berteriak histeris, tubuhnya terseret mendekati kasur. Tolong, ada orang Ge, lepaskan saya. Tapi tidak ada yang mendengar. Saat tubuhnya hampir masuk ke dalam, sosok perempuan itu mendekatkan wajahnya. Bau busuk dari mulutnya membuat Ardi mual. Sekarang, giliranmu menjadi bagian dari kamar ini. Dengan satu tarikan keras, Ardi terseret masuk. Kegelapan menelannya. Jeritannya hilang begitu saja. Kasur itu menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suasana kamar hening. Beberapa detik kemudian, pintu kamar nomor 7 terbuka perlahan dari luar. Sosok bapak tua pemilik losmen berdiri di sana. Dia menatap kamar yang kosong, lalu tersenyum tipis. Sudah selesai. Satu lagi tamu untuk kamar ini. Dia menutup pintu dengan tenang, lalu menggantungkan kunci di gantungan tua. Nomor di gantungan itu jelas terlihat, 7. Lorong kembali sunyi. Losmen itu tampak seperti biasa, seolah tidak pernah ada teriakan, tidak pernah ada tangisan. Tidak pernah ada nyawa yang tertelan, dan sejak malam itu, kamar nomor 7 tetap menunggu tamu berikutnya. Sejak malam itu, kamar nomor 7 di losmen tua Pantura masih tetap berdiri. Pintu kamarnya tidak pernah ditutup rapat, seakan-akan selalu menunggu tamu baru. Dan anehnya, sampai sekarang, losmen itu masih buka. Jadi, kalau suatu saat kalian bepergian malam lewat jalur Pantura dan ingin menginap, hati-hati. Jangan pernah memilih kamar nomor 7, kalau kalian masih ingin pulang dengan selamat.